Purworejo, Camat Purworejo yakni Nurfiana SSTPMM yang didampingi suaminya Suryadi melakukan ziarah ke makam Gagak Pranolo kedua bersama masyarakat Desa Sidomulyo tanggal 1 Muharram, 1 Suro, malam 1344 Hijriah atau Sabtu malam tanggal 30 Juli tahun 2022. Acara penuh hikmat dan berkah tersebut dipimpin doa oleh kaum Desa Sidomulyo dengan bacaan Yasin dan Tahlil. Ketika usai acara kegiatan ziarah di tempat Gagak Pranolo II, langsung kita dari awak media wawancara dengan Camat Purworejo yakni Nurfiana STPMM. Disampaikan oleh Nurfiana bahwa Gagak Pranolo 1, 2 dan 3 banyak sekali sejarah-sejarah yang harus kita gali, karena nilai-nilai sejarah tersebut jangan sampai hilang atau punah. Menurut Nurfiana, bahwa nama KRT Gagak Pranolo merupakan nama yang sudah dikenal oleh masyarakat Purworejo. Saya membaca dari buku sejarah almarhum dari Bapak Atas Danu Subrata yakni sejarawan Purworejo, bahwa data yang ada di catatan-catatan kuno yang dilengkapi silsilah yang ada di Luwano pada khususnya dan Bagelen pada umumnya dari catatan almarhum. Penulis mengakui, untuk melacak sosok KRT Gagak Pranolo cukup pelik, karena tidak ada catatan-catatan tertulis yang didapat secara otentik. Satu-satunya panduan, hanya silsilah yang ditulis secara anonim. Dan penulis berusaha menuturkan sosok KRT Gagak Pranolo dengan silsilah Loano kuno. Kemudian cikal bakal Trah Loano adalah Batara Loano. Dan Batara Loano merupakan keturunan Haryabangah dari Gunung Sumbing. Bila dikutip dari Babat Tanah Jawi, yang sebenarnya merupakan legenda, bahwa Haryabangah adalah putra sulung Prabu Munding Pamekas, raja keempat di Kerajaan Galuh Pajajaran. Dalam babat tersebut dituturkan, Prabu Munding Pamekas mempunyai 3 orang putra, yakni Haryabangah, Ciungwanara dan Jaka Sasuruh yang lahir dari istri Permaisuri. Prabu Munding Pamekas bingung ketika mau memilih putra mahkota yang kelak menjadi penggantinya. Karena kesaktian dan ketampanan seimbang untuk menentukan siapa yang diangkat sebagai putra mahkota, akhirnya diadakan sayembara dengan adu kesaktian. Dari adu kesaktian hanya Haryabangah dan Ciungwanara, mereka berdua supaya mengadu ayam jantan yang jadi kebanggaan masing-masing. Bila ayam jantan miliknya kalah berarti satria itu juga kalah. Ternyata saat adu kesaktian, ayam jantan milik Haryabangah kalah dan Ciungwanara yang tetap dinobatkan sebagai putra mahkota kemudian menjadi raja yang kelima di Kerajaan Galuh Pajajaran. Sayembara tersebut yang kalah harus meninggalkan Kerajaan Galuh Pajajaran dan harus berada di sebelah timur sungai dan dilarang menyeberangi sungai ke barat lagi. Dan tujuannya tentu saja bagi satria yang kalah kemudian hari tidak melakukan pemberontakan. Haryabangah berjalan ke timur sampai Gunung Sumbing dan jatuh sakit dan merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Karen Jaka Sasuruh tidak mau ikut sayembara maka ia terpaksa mengikuti Haryabangah dan meninggalkan Haryabangah yang tidak sanggup meneruskan perjalanan. Haryabangah sampai ke Gunung Sumbing berganti nama dengan nama Ki Ageng Makukuhan. Jaka Sasuruh berjalan terus ke timur sampai ke Kerajaan Singasari dan mengabdi pada Raja Kertanegara dan akhirnya berganti nama dari Jaka Sasuruh menjadi nama Raden Wijaya atau Sang Wilwatikta. Kemudian Raden Wijaya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Haryabangah di Gunung Sumbing tetap hidup sebagai seorang pertapa. Dia mengasingkan diri dari keramaian hingga akhir hayatnya. Salah satu keturunannya bertekad meninggalkan Gunung Sumbing dan berhasil membuka hutan Bayem dan tidak betah, akhirnya pindah ke Loano juga berhasil membuka hutan menjadi kadipaten. Karena kekuasaannya dikenal dengan nama Batara Lano. Pada masa hidup Batara Loano diperkirakan bertepatan dengan masa kejayaan Majapahit. Karena sumpah Prabu Munding Pamekas, bahwa siapapun yang kalah dalam adu kesaktian baik dirinya maupun keturunannya dilarang menginjak bumi sebelah barat Sungai Pemali.
Maka Batara Loano tahu kalau pendiri kerajaan Majapahit keluarga dekat dari leluhurnya, akhirnya mengabdi ke kerajaan Majapahit. Dari kerajaan Majapahit diberi hak kekuasaan penuh di tanah Loano dan berkedudukan sebagai seorang adipati bergelar sebagai Anden Loano. Mohon maaf, ini hanya sekilas dari Trah Gagak Pranolo dari buku almarhum Bapak Atas Danu Subrata Sejahrawan Purworejo, Pungkas Camat Purworejo Nurfiana SSTPMM. Allahumma sa'ina abawabal khairi wa'abadal barokati wa'abadal nikmati wa'abadal rizaki wa'abadal salamati wa'abadal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunia wa'adabil akhirah asrifana bihaqqil bi'amil adil wa nabikal karim sarwa dunia sarwa akhirati wa faruhu lana wa lakum rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa man taqabbala sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim.